Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta semangat dalam belajar. Belajar bersama Pak Alam asik dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar indahnya keragaman di negeriku, tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 2 kali ini termuat 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Tujuan pembelajaran 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perbedaan dari teknik montase, kolase, mozaik, dan aplikasi dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru yang diperoleh dari teks bacaan dengan terperinci. 3. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni yaitu seni rupa. Yuk kita pelajari bersama. Ayo mengamati. Perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Gambar di samping adalah karya montase. Menurutmu, bagaimana cara membuat karya montase? Kita jelaskan dulu yuk, apa itu montase? Karya montase adalah karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Montase dibuat dengan menempel gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai dengan yang kita inginkan. Gambar di samping adalah karya kolase. Menurutmu, bagaimana cara membuat karya kolase? Karya kolase adalah karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Kolase dibuat menggunakan paduan berbagai bahan, misalnya kain, kertas, dan kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Gambar di samping adalah karya mozaik. Menurutmu, bagaimana cara membuat karya mozaik? Apa perbedaannya dengan karya kolase? Karya mozaik adalah karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel juga. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan dengan kolase, perbedaannya adalah potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kain saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, menggunakan macam-macam warna. Gambar di samping adalah karya seni aplikasi. Menurutmu, bagaimana cara membuat karya seni aplikasi? Karya aplikasi ini juga merupakan karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel.
Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Cara membuat karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Cara membuat karya montase. 1. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia, atau seperti contoh di samping tentang pertanian atau perkebunan. 2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. 3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Terakhir, jika perlu, lengkapi dengan gambar menggunakan pensil, lalu warnailah. Cara membuat karya kolase. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Pada contoh kupu-kupu di samping, ini menggunakan kacang hijau, jagung, dan ada juga dilengkapi dengan pensil. 3. Potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Cara membuat karya mozaik. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain, atau seperti contoh ini menggunakan keramik. Potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Cara membuat karya aplikasi. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas, kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Seperti contoh di samping adalah boneka dihias dengan cara menjahit. Karya kolase, montase, mozaik, dan aplikasi membutuhkan aneka bahan, misalnya kertas, biji-bijian, kaca, dan bulu hewan. Dari berbagai bahan itu, tentunya ada yang mempunyai permukaan halus dan kasar. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita lakukan kegiatan berikut. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini di rumah. 1. Sediakan 2 buah sabun, yang satu biarkan kering dan satunya lagi dibasahi air, seperti pada gambar berikut. 2. Setelah itu, rabalah permukaan benda itu. Kemudian pegang satu persatu dengan cara pegang yang sama. 3. Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. Setelah kalian bandingkan, memegang yang sabun kering, kemudian memegang sabun yang basah, apa yang kalian rasakan? Kemudian nomor 4, catatlah hasil pengamatan kalian.
Kesimpulan dari percobaan tadi adalah sebagai berikut. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar, semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda yang lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya, gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan berikut dengan bapak atau ibumu di rumah, atau bisa anggota keluarga yang lain yang mendampingi kalian belajar. 1. Apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? 2. Mengapa permukaan ban dibuat kasar? Misalnya pada ban sepeda motor, atau ban sepeda, atau ban mobil, dan lain sebagainya. Yuk semangat ya belajar di rumah untuk berdiskusi ini. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar karya seni rupa yaitu montase, mozaik, kolase, dan aplikasi. Serta kita belajar tentang gaya gesek. Dunia alam, dunia belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.